Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya Allah membalas dendam kita, kita sebenarnya telah salah berdoa. Mengapa? Pertama, kita mesti sadar bahwa identitas terdalam Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka dalam diri Allah tidak ada kebencian, tidak ada balas dendam. Hal ini sangat nyata dalam pengajaran dan juga tindakan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Yesus meminta kepada Anda dan juga kepada saya untuk mengampuni musuh. Bahkan dalam doa Bapa kami, Yesus meminta kita untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Selain dalam pengajaran, Yesus juga mempraktikkan tindakan belas kasih-Nya saat terpaku di tiang salib. Yesus berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Alasan yang kedua, kalau kita berdoa memohon Allah membalas dendam kita, kita sebenarnya tidak memahami makna doa itu sendiri. Mengapa demikian? Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 2559 memberikan definisi apa itu doa. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Apakah membalas dendam merupakan permohonan yang baik? Tentu tidak. Permohonan kepada Allah mesti berangkat dari kasih, bukan dari kebencian. Permohonan kepada Allah mesti berangkat dari kerendahan hati, bukan dari kecongkakan hati. Oleh sebab itu, baiklah setiap orang Katolik berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Inilah contoh doa dengan struktur doa yang sempurna. Pertama, mulailah berdoa dengan menyebut Allah dengan segala atributnya atau dengan segala nama yang melekat pada Allah, seperti menyebut Allah sebagai Bapa atau menyebut Allah sebagai yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, atau Allah yang Maha Penyayang, atau sebagai Bapa yang dekat dengan kita. Yang kedua, sebelum meminta, baiklah kita memuliakan nama Allah. Kita bersyukur untuk segala berkat yang telah kita terima darinya, terutama berkat sakramen pembaptisan, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara-saudari dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sebapa. Yang ketiga, kita masuk dalam permohonan atau intensi. Baik itu kita memohon supaya Allah memberikan rezeki bagi kita setiap hari maupun kesehatan jiwa dan badan. Dan yang keempat, kita menutup doa dengan memohon agar dikuatkan iman kita sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dari struktur doa Bapa kami inilah, kita memahami bahwa Allah yang kita imani adalah seorang Bapa yang maha baik, yang darinya mengalir segala yang baik, dan bukan segala yang buruk seperti balas dendam, bukan juga kebencian. Dendam hanya ada pada manusia, yang ada pada Allah hanyalah kasih, hanya ada pengampunan. Karena yang ada pada Allah hanya kasih, hanya pengampunan, maka Yesus juga meminta Anda dan saya yang adalah anak-anak Bapa mesti memiliki gerakan kasih yang sama. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Apa yang ada dalam benak kita dengan kalimat tadi? Katekismus nomor 2838 menyatakan bahwa permohonan kita untuk diampuni Allah hanya dapat dikabulkan kalau sebelumnya kita sudah memenuhi satu tuntutan. Dan apa tuntutannya? Tentu jawabannya adalah mengampuni sesama. Dalam arti bahwa kalau kita belum mampu mengampuni sesama, Allah juga menunda pengampunan atas kesalahan kita. Sampai kapan? Sampai kita mampu mengampuni orang lain. Kita tentu ingat kata-kata dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 18 ayat 35. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apakah dengan demikian berarti dalam diri Allah ada balas dendam? Tentu tidak. Allah yang adalah Bapa menginginkan supaya kita yang adalah anak-anaknya memiliki kasih seperti kasih-Nya. Yesus pernah mengatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Atau hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengapa mengasihi sesama itu merupakan satu aspek yang penting sebelum kita memohon sesuatu kepada Allah? Katekismus nomor 2840 mengajarkan begini. Kerahiman Allah tidak dapat meresap di hati kita sebelum kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Tentu mengampuni sesama itu tidaklah mudah. Karena rasa sakit dalam hati biasanya meninggalkan luka. Tetapi satu-satunya cara agar pengalaman terluka itu dapat sembuh. Tidak ada cara lain, hanya dengan cara mengampuni. Lalu apa yang mesti kita buat? Kita diundang untuk berdoa. Berdoalah terlebih dahulu agar kita dimampukan oleh Allah untuk mengampuni. Tetapi apakah dengan mengandalkan kemampuan diri kita dapat mengampuni? Tentu tidak. Kita butuh daya dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengampuni. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan jaminan bahwa kalau kita terus-menerus berdoa dengan tekun, selalu meminta, selalu mengetuk, atau selalu mencari, Bapamu yang di surga, kata Yesus, akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Semoga dengan permenungan yang sederhana ini, kita tidak salah dalam berdoa. Allah adalah kasih. Semoga kita yang adalah anak-anaknya memiliki identitas yang sama, yaitu kasih. Tuhan memberkati kita semua.